Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kabar kita baik-baik aja ya. Anak-anak, mata pelajaran kita hari ini yaitu IPS mengenai sumber daya alam. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam itu bisa dibagi menjadi berapa bagian? Coba, siapa yang bisa tahu? Ya, bagus. Ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu sekarang. Tadi pagi dari rumah, siapa yang sarapan? Ayo. Ya, coba. Sebelum ke sekolah sarapan apa tadi? Iya, kita sarapan pagi bisa nasi, bisa roti, bisa ikan, sayur-sayuran, dan dari susu. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, itu yang kita makan setiap pagi itu berasal dari sumber daya alam apa? Coba, siapa yang tahu? Iya, itu termasuk dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa, anak-anak? Iya, sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali setelah kita pakai. Sekarang, Ibu mau menjelaskan sumber daya alam itu, sumber yang dapat diperbaharui itu digolongkan lagi ke beberapa bagian. Yaitu yang pertama sumber daya alam tanaman, sumber daya alam hewan, dan sumber daya alam tanah. Ya, sedangkan sekarang sumber daya alam tanaman itu juga dibagi-bagi lagi. Nah, anak-anak, sumber daya alam tanaman itu juga dikelompokkan lagi ke beberapa bagian, yaitu sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, dan tanaman hias. Nah, sumber daya alam tanaman itu seperti yang ada di gambar. Ada itu padi, ada kacang, ada jagung, dan ada sayuran, yaitu yang kita konsumsi setiap hari. Dan apabila sudah kita konsumsi, bisa kita tanam kembali untuk menghasilkan kembali anak-anak. Yang kedua, sumber daya tanaman pertanian. Seperti yang ada di gambar ini. Ada pokat, ada kelapa, ada tembakau, dan ada cengkeh. Itulah contohnya sumber daya alam perkebunan. Nah, yang berikutnya anak-anak, ada itu tanaman kehutanan seperti yang ada di gambar. Ada itu tanaman hutan lindung dan hutan tropis. Kalau hutan lindung itu anak-anak, yaitu di dalam hutan itu terdapat satu jenis tanaman yang tidak bisa diambil secara sembarangan. Sedangkan kalau hutan tropis itu, di situ tumbuh berbagai tanaman tanpa ditanam manusia. Di situ berbagai macam tanaman yang bisa digunakan ke bahan-bahan industri. Contohnya membuat lemari, membuat meja, ataupun membuat berbagai macam perabot yang terbuat dari kayu. Yang berikut anak-anak tadi ada itu tanaman hias seperti ini. Berbagai macam bunga-bungaan yang ada kita tanam itu di depan rumah ataupun di taman ya. Dan ada itu rumput hias yang biasa dibuat di halaman rumah. Nah, anak-anak, yang berikut yaitu sumber daya alam hewan. Sumber daya alam hewan itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Siapa yang tahu anak-anak? Iya, ada 3. Ada itu unggas, ada ternak, ada perikanan darat ataupun perikanan laut. Seperti yang ada di gambar, itu perikanan apa, peternakan apa? Peternakan hewan
yaitu bisa sapi, bisa kerbau, dan bisa kambing. Itu juga dapat diperbaharui dengan cara bagaimana? Dengan cara berkembang biak, dengan cara beranak. Yang kedua tadi, hewan unggas. Unggas itu berkembang biak dengan cara bagaimana, anak-anak? Dengan cara bertelur bagus. Seperti yang ada bebek, ada ayam, ada entok, dan berbagai macam lainnya. Baru yang ketiga itu tadi perikanan darat atau perikanan laut. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, seperti di daerah kita ini, anak-anak, kan kita tinggal di daerah Danau Toba. Coba, siapa yang tahu di sini bagaimana cara para nelayan yang ada di Danau Toba cara membudidayakan atau cara mengkembangbiakkan ikan? Atau orang tua siapa di sini yang pekerjaannya jadi nelayan? Iya, para nelayan yang ada di Danau Toba itu seperti yang kita lihat di gambar, orang itu membudidayakan dengan cara memakai keramba. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, dari berbagai macam sumber daya alam itu, jadi yang menjadi kesimpulannya, ya, tadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang bisa diperbaharui atau bisa dihasilkan apabila sudah kita gunakan. Nah, sekarang anak-anak, karena semua sudah paham, coba kerjakan latihan 27 halaman 126. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.